Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dian Sukma dan sahabat saya Aisyah Frida di Crosscheck. Kali ini tema kita tentang otak ya, perotakan ya. Mungkin di episode sebelumnya kita sudah beberapa kali bicara otak ya, tapi kali ini kita mungkin bicara lagi lebih mendalam, lebih spesial ya. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti bagaimana di channel kami maupun di Facebook ya. Di situ kami sering sharekan tentang aplikasi personal mapping ya, untuk memahami tipe berdasarkan otak, personality berdasarkan otak. Jadi setiap orang itu berbeda-beda karakter dan personalitinya, yang memang fitrahnya begitu, yang nggak bisa kita ubah. Seperti golongan darah nggak bisa kita ubah, tipe otak pun tidak bisa kita ubah. Nah, sehingga treatment antara satu orang dengan orang lain itu berbeda karena tipenya berbeda. Sering mungkin kita dengar, Mbak Dian, kok saya pakai metode ini kok nggak cocok sih, kok ini kok dia bisa gitu kan. Sebenarnya metodenya oke-oke saja gitu lah, tapi nggak cocok dengan tipenya. Maka kita di sini khusus mapping untuk memahami ya, untuk mengetahui tipe realnya. Nah, sehingga solusinya juga berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya gitu. Yang membedakan cool dengan yang lainnya seperti apa nih Kak? Selain dominasi otak kanan, kiri, dan tengah. Nah, setiap pola mapping ya yang ada itu kan beda-beda tujuan, beda-beda keilmuan dan lain-lain ya. Kalau kita memang konsen kepada otak ya, yang bisa dilakukan dengan mudah tanpa mengisi kuesioner kan gitu. Nah, kita punya misi bagaimana semua orang bisa mapping di mana saja, kapan saja gitu loh, melalui aplikasi di handphone saja ya. Iya, ketika ada persoalan dia bisa langsung mapping, lihat hasilnya secara real gitu kan. Di situ bisa mendapatkan gambaran yang bisa dibaca dengan mudah, dengan solusi yang mudah. Bahkan ibu-ibu yang bingung dengan anaknya bisa juga mapping di situ. Oh, anak saya begini, treatmentnya begini, komunikasinya begini gitu kan. Ada semua. Bahkan ingin mapping asistennya yang mengurus anaknya kan perlu juga. Gitu. Masukkan tanggal lahirnya, golongan darahnya, hasilnya. Oh, pola asuh tipe anaknya begini, pola pengasuhnya nggak cocok. Harus bagaimana? Harus bagaimana solusinya kan begitu. Itu bisa dilihat semua dari hasil mapping. Iya, di dalam cool itu ada 5 kecerdasan ya, 5 tipe, 5 kecerdasan. Ada kecerdasan logika ya, nalar ya, ada kecerdasan tindakan. Logika ini kecerdasan intelektual, ada kecerdasan tindakan, ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan apalagi kreativitas ini mewakili daya tahan mental ya, kecerdasan mental. Nah, ini yang sering miss kita. Banyak orang pintar tapi gagal karena lemah pada otak yang memancarkan kecerdasan mentalnya kan gitu. Ada orang yang sangat luar biasa di dalam bekerja dan berkarya ya, tapi hasilnya sering tidak sesuai kan gitu. Sering juga gagal, bukan gagal sih hal biasa, tapi gagal pada mental ini yang berbahaya kan, down ya, sehingga kita tidak bisa bangkit lagi. Nah, otak kita ini komplit, mewakili seluruh kecerdasan yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik ya. Artinya ini bisa dimanfaatkan untuk semua bidang, semua untuk rekrutmen karyawan ya, untuk mapping pasangan, calon pasangan, anak, asisten rumah tangga, siapa saja. Bahkan bisa kita mapping lawan kita, musuh kita pun bisa kita mapping ya. Untuk apa? Untuk menghindari untuk menghindari hal-hal yang lebih besar, masalah yang lebih besar kan lebih dan juga kita jadi lebih mudah menerima orang lain. Oke. Ya,
Ya kan kalau kita nggak paham kan kadang kita bete ya sama Iya. orang kan. Oh ya memang dia tipe dia begitu. Oh dia memang tipenya begitu. Dan kita pun mudah menerima diri kita. Iya. Oh ya memang tipe saya begini. Hahaha, gitu. Jadi penerimaan kita dengan rasa maklum dengan benar. Bukan maklum yang dimaklum-maklumkan tapi bete di dalam kan gitu. Jadi setiap orang bisa mengenal diri dengan cara yang sederhana. Karena fokus kami di sini di Kul adalah Kul ini adalah dua kecerdasan ya, dua pola fitrah ya, fitrah genetik dan fitrah otentik. Nah, tipe otak ini adalah fitrah genetik yang kita warisi ya, yang karena dia bekerja secara genetik dia ya, melalui sistem biologi tubuh kita. Sedangkan roh ini adalah fitrah otentik, anugerah rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Sedangkan fitrah genetik ini yang kita warisi dari orang tua kita, kakek nenek kita dan generasi-generasi di atasnya. Sedangkan fitrah otentik kita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, ketika kita bangkitkan fitrah genetik kita dan kita hidup dengan fitrah genetik kita, maka fitrah otentik ini akan mengalir tanpa sumbatan ke dalam fitrah genetik kita. Nah, sehingga otak genetik kita ini diliputi oleh otak otentik kita. Dalam bahasa lainnya adalah otak fisik kita, otak material kita diliputi oleh otak rohani kita. Kecerdasan fisik kita menyatu dengan kecerdasan spiritual kita, kecerdasan rohani kita. Nah, sehingga dalam posisi seperti itu, dalam state seperti itu, apa yang terjadi? Gerak minimal, hasil maksimal. Gitu. Gerak minimal, hasil maksimal. Ada orang bergerak maksimal dengan hasil minimal bahkan minus. Disebabkan tidak bertemunya antara otak genetiknya dengan otak otentiknya, fitrah otentiknya. Dia tidak hidup dengan cara tipe dan pola genetiknya. Nah, karena pengaruh lingkungan dan lain-lainnya. Inilah yang menjadi penyebab kegagalannya, menyebab bekerja, bergerak dengan maksimal tapi kok hasilnya minimalis begitu kira-kira. Artinya siapapun seharusnya bisa menjadi sukses ya Kak ya, dan Karena berhasil. Iya, karena itu adalah fitrah kita kan, fitrah Tuhan ya untuk kita semua. Karena ketika kegagalan terjadi karena kita tidak paham dengan diri kita sendiri. Ketika kita sudah paham dengan diri kita, maka kita meminimalkan kebocoran energi, waktu, daya dan segala macam ya untuk sampai kepada tujuan kita. Disebabkan kita nggak jelas dengan apa yang kita mau, kita tidak jelas dengan diri kita, tidak jelas dengan pikiran kita sendiri, tidak jelas dengan perasaan kita sendiri. Karena kebanyakan orang memikirkan pikiran orang lain di dalam pikirannya, bukan memikirkan pikirannya di dalam pikirannya sendiri kan begitu. Jadi ketika kita kembali kepada diri kita, kita mengembalikan semua mode diri kita kepada mode fitrahnya. Nah, dengan begitu kita memiliki daya yang sangat kuat. Karena apa? Sudah menyatu seluruh part diri kita antara pikiran dan hati dan tindakan menjadi satu kesatuan yang satu langkah, satu hati, satu rasa. Kan begitu. Nah, sebelum kita menyatu dengan orang lain, satu hati, satu langkah dengan orang lain, kita harus menyatu dengan diri kita terlebih dahulu. Nah, sehingga dimanapun kita berada, kita bahagia dengan diri kita sendiri. Kita nyaman dengan diri kita sendiri. Karena lingkungan yang paling berpengaruh dan terdekat dengan kita adalah diri kita sendiri. Diri kita adalah lingkungan terdekat kita. Aktor utama kita di dalam kehidupan kita. Jadi kita orang yang berpengaruh besar di dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau kita tidak paham diri kita sendiri? Bagaimana kalau kita tidak kenal diri kita sendiri? Maka di dalam agama diajarkan, kenalilah dirimu maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Jangankan mengenali dunia ya, jangankan mengenali kehidupan, Tuhan pun dikenali melalui diri kita sendiri. Luar biasa sekali untuk Kompas of Life. Kompas of Life bisa di-download di Play Store ya. Di Play Store, handphone masing-masing gratis. Gratis ya. Anda bisa langsung cek dengan memasukkan tanggal lahir dan golongan darah akan mendapatkan free untuk karakter golongan darah Anda. Tapi
Tapi untuk keuntungan yang lebih, kita bisa upgrade sebagai promotor cool. Dan Cool. bila ada kesulitan, bisa banyak menghubungi promotor cool kami yang sudah Tersebar ya, sangat- sudah tersebar ya. bisa dilihat di Facebooknya. Mungkin itu ya sharing singkat kami di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga kita semua. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check, jangan lupa cross check.